Di Desa Damai, sebuah rahasia busuk tersembunyi. Dalam karung putih, bukan padi yang ia temukan. Siapakah di antara mereka yang menjual nyawa temannya? Dusun Tegal Rejo adalah sebuah puisi tentang ketenangan. Ditulis dengan warna hijau sawah dan aksara keemasan matahari terbit. Di tempat ini, hidup bergerak lambat, diukur bukan oleh jam, melainkan oleh suara azan subuh dan gemerisik padi yang siap panen. Joko adalah salah satu bait terpenting dalam puisi itu. Pria, 40 tahunan dengan kulit legam terbakar surya dan telapak tangan keras berkat cangkul. Ia adalah definisi dari kesederhanaan. Pagi itu, di tahun yang ke-2025, cuaca beranjak cerah setelah semalam diguyur hujan. Udara terasa dingin dan berbau tanah basah yang menyegarkan. Joko berjalan menyusuri pematang sawah miliknya, membawa cangkul di bahu. Matanya yang biasa teduh, kali ini menyipit curiga. Ia melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tepat di bawah pohon trembesi tua yang menjadi batas sawahnya, tergeletak sebuah karung. Bukan karung goni biasa yang digunakan untuk mengangkut hasil panen, melainkan karung beras plastik berwarna putih, yang kini kotor dan setengah terendam air lumpur. Karung itu tampak terlalu penuh, terlalu tebal, dan yang paling mengganggu, ia mengeluarkan bau anyir yang samar namun menusuk. Bau yang dikenal naluri manusia sebagai bau kematian. Joko berhenti. Jantungnya mulai berdebar tak beraturan, memukul tulang rusuknya seperti genderang yang dipukul tergesa. Ia letakkan cangkulnya dengan sangat hati-hati, seolah takut suara dentingan besi itu akan membangunkan rahasia yang tersembunyi. "Karung apa ini?" bisiknya pelan. Dengan napas tertahan, ia jongkok. Tangannya yang kasar meraih ujung karung. Berat. Sangat berat. Ada rasa dingin dan keras di dalamnya. Joko tidak berani membuka. Ia hanya membalikan karung itu sedikit, dan dari robekan kecil di sisinya, mengalirlah cairan merah keruh yang segera menyebar di lumpur. Ketakutan yang semula hanya berupa bisikan, kini berteriak di telinganya. Joko bangkit. Ia berlari. Bukan lari menjauh dari sawahnya, melainkan lari secepat kilat menuju rumah sahabatnya, Bambang. Bambang adalah sahabatnya sejak kecil, penjual hasil bumi yang selalu bersemangat, meski sedikit cerewet. Saat ia sampai, Bambang sedang memanggul keranjang hasil panen, siap menuju pasar kota. "Bambang! Bambang! Tunggu!" teriak Joko, suaranya serak dan putus-putus. Bambang menoleh, terkejut melihat wajah Joko yang pucat pasi, seperti tertimpa kapur. "Aduh, Joko, kenapa kau ini? Kau lihat hantu di sawah?" candanya. Namun seketika berhenti saat melihat sorot mata Joko yang menunjukkan kengerian murni. Joko tidak menjawab, hanya menarik tangan Bambang dengan kekuatan yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. "Ikut aku ke sawahku sekarang." Setibanya mereka di bawah pohon trembesi, Bambang seketika terdiam. Candaannya hilang. Ia melihat karung putih itu, bau anyir yang kini lebih kuat, dan bercak merah yang kini sedikit mengering di tanah. "Jo, itu," kata Bambang, suaranya tercekat. Tanpa perlu bicara lagi, mereka berdua berbagi firasat buruk yang sama. Dengan kerjasama yang diam, mereka membawa karung itu ke tempat yang lebih tinggi, memotong tali pengikatnya dengan pisau kecil milik Bambang. Isi karung itu terkuak, dan saat itu juga, ketenangan Tegal Rejo seolah runtuh, berganti menjadi jeritan sunyi yang menyayat. Di dalamnya, terlipat kaku, adalah jasad Mudi. Mudi, warga desa yang terkenal periang dan pedagang keliling, yang hilang tanpa jejak sejak 2 bulan lalu, kini kembali dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya membiru, matanya terpejam seolah menahan sakit tak tertahankan. "Mudi!" desis Joko, mundur terhuyung-huyung. Rasa mual menjalar di kerongkongan. Saat mereka berdua sedang dilanda kepanikan, Joko melihat ada sesuatu yang lain di dalam karung itu, tersembunyi di saku baju Mudi yang robek. Sebuah benda kecil, tipis, dan terbungkus rapat dalam plastik tahan air. Nalurinya mengatakan bahwa benda itu penting. Dengan gerakan cepat dan refleks yang tak terduga, Joko meraih benda itu tanpa disadari Bambang, dan menyelipkannya di balik ikat pinggangnya.
Kita harus lapor. Jo, kita harus panggil Pak Kades. Panik Bambang, tangannya gemetar hebat. Joko mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada jasad Mudi. Ia melihat ke sekeliling sawah yang hening, ke arah desa yang masih tampak damai. Ia tiba-tiba merasakan dingin yang bukan berasal dari cuaca. Ini adalah dinginnya sebuah rahasia. Pak Kades Darno datang 15 menit kemudian, disusul oleh beberapa warga yang berkerumun penuh rasa ingin tahu dan ngeri. Darno, pria paruh baya yang selalu mengenakan peci, tampak terkejut. Namun, keterkejutannya terasa terlalu cepat mereda. Astaga, Mudi! Gumam Darno, ia segera mengusir warga yang ingin mendekat. Joko, Bambang, jangan sentuh apa-apa lagi. Kita segera panggil polisi dari kota Semarang. Jangan ada yang bicara sebelum polisi datang. Mengerti? Nada suaranya tegas, lebih memerintah daripada menghibur. Joko mengangguk, tetapi pikirannya tidak lagi pada perintah Kades. Pikirannya tertuju pada benda asing di ikat pinggangnya. Sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah rahasia kecil yang mungkin menjadi kunci dari misteri besar ini. Saat proses identifikasi dan olah tempat kejadian perkara oleh polisi dari kota berlangsung, Joko duduk termangu di balai desa. Ia melihat cara polisi bekerja, cara mereka mencatat dan mengambil sampel. Perasaan bersalah karena menyembunyikan bukti bercampur dengan keyakinan bahwa ia harus melindungi benda itu dari orang-orang yang mungkin terlibat. Ia harus tahu, apa isi benda kecil itu? Kenapa Mudi menyembunyikannya di dalam karung yang menjadi liang lahatnya? Setelah polisi meninggalkan TKP dengan membawa jasad Mudi, Kades Darno mendekati Joko. Joko, kau adalah penemu pertama, kata Darno, menepuk bahu Joko, senyumnya terasa dingin. Jangan banyak bicara. Katakan saja pada semua orang, kau hanya menemukan karung. Jangan lebih. Biarkan polisi yang bekerja. Tapi, Pak Kades, Mudi itu. Sudah. Joko, potong Darno cepat, matanya menajam. Semua orang berduka, tapi kita harus jaga nama baik desa. Jangan membuat spekulasi liar. Kau mengerti maksud saya? Joko menatap mata Darno. Ada sesuatu yang tak terbaca di sana, sebuah ketegasan yang berlebihan. Ia mengangguk pelan, saya mengerti, Pak Kades. Malam hari, desa sudah sepi. Diselimuti kegelapan yang pekat. Joko tidak bisa tidur. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak kecil, dan mengeluarkan benda asing itu. Ternyata itu adalah sebuah flash drive berukuran mini, terbungkus rapi. Tangannya gemetar saat ia memasukkan flash drive itu ke dalam laptop usang yang ia pinjam dari anaknya. Layar laptop menyala. Di dalamnya, hanya ada satu folder, berjudul Tegal Rejo _informasi _kunci. Joko membuka folder itu. Isinya bukan foto atau dokumen biasa. Ada beberapa rekaman suara pendek, yang berisi bisikan, kode-kode angka, dan nama-nama yang ia kenali. Rekaman pertama, suara Mudi, terdengar berbisik, tegang. Sudah kudapatkan. Bukti transaksi 17 artefak purbakala. Mereka akan menggunakan jalur sawah. Joko membeku. Transaksi purbakala? Lalu rekaman kedua, sandinya adalah 5482. Ingat, ini untuk si Raja Naga. Aku harus pura-pura hilang. Aku adalah informan 57. Informan. Mudi adalah seorang informan yang menyamar. Karung itu bukan hanya tempat jasad, melainkan tempat penyimpanan bukti. Joko melihat ke jendela kamarnya. Malam yang tadinya sunyi kini terasa penuh ancaman. Ia baru saja menemukan jasad Mudi, tetapi ia juga baru saja menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap. Pagi di hari setelah penemuan jasad Mudi terasa berbeda. Matahari bersinar cerah, tetapi cahayanya tidak lagi menghangatkan. Bagi Joko, Tegal Rejo yang dikenalnya telah mati, terkubur bersama lumpur di pematang sawahnya. Udara yang ia hirup terasa berat, penuh kecurigaan yang tak kasat mata. Joko terbangun dari tidur yang sangat singkat, kepalanya dipenuhi kode-kode aneh. 5482,
informan 57, dan istilah mengerikan, Raja Naga. Ia menyembunyikan flash drive milik Moody di tempat paling aman yang ia tahu, di dalam laci tua yang berkarat, diselipkan di antara tumpukan surat nikah dan kartu keluarga, jauh di bawah lapisan kain sarung. Ia keluar dari rumahnya dengan langkah ragu. Ia harus bersikap normal, kembali menjadi petani lugu yang hanya peduli pada bibit dan cangkul. Di warung Sumi, tempat biasa warga berkumpul, suasana terasa tegang. Sumi, pemilik warung yang biasanya murah senyum dan pandai meracik kopi, kini tampak kuyu. Matanya sering melirik ke arah Joko, tatapannya tidak terbaca. Apakah itu simpati, atau ada hal lain? Kopi, Jo? Tanya Sumi, suaranya pelan. Joko duduk di bangku kayu. Iya, Mi. Pahit saja. Saat ia menyesap kopi panasnya, Bambang datang, wajahnya masih menampilkan ketakutan mendalam. Ia duduk di sebelah Joko, mendekat dan berbisik pelan. Jo, polisi sudah kembali ke kota, kata Bambang. Tapi tadi subuh, ada mobil asing mondar-mandir di dekat sawahmu. Bawa mobil hitam, platnya tidak kelihatan jelas. Joko merasakan dingin merayap di punggungnya. Mungkin cuma orang lewat, Bam? Tidak, Jo. Mereka bukan orang lewat. Mereka melihat ke arah sawahmu, persis di tempat kita menemukan karung itu. Bambang menjeda, menatap serius. Aku dengar dari beberapa orang di pasar, Pak Kades Darno sangat marah karena kasus ini dibawa ke polisi kota. Dia bilang ini merusak citra desa. Pembicaraan mereka terpotong saat Darno sendiri masuk ke warung dengan langkah berwibawa. Semua mata tertuju padanya. Darno memberikan senyum tipis, menyapa Sumi, lalu mendekati Joko dan Bambang. Joko, Bambang, sapanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolsek. Mereka akan segera menyelesaikan kasus Moody ini. Tapi, ada satu hal yang penting. Jangan pernah sekalipun kau menyebutkan penemuan Moody dalam karung di sawah saat bicara dengan orang luar. Maksud Bapak? Tanya Joko, berusaha terdengar polos. Maksud saya, berikan pernyataan yang seragam. Kalian hanya menemukan jasad Moody di pinggir jalan, atau di area persawahan umum. Jangan spesifik menyebutkan karung putih atau sawah Joko. Jelas Darno, suaranya sedikit menurun. Ini untuk menjaga agar spekulasi tidak liar dan polisi tidak terlalu fokus pada sawahmu. Kita tidak mau sawahmu jadi lahan penyelidikan yang mengganggu panen, kan? Alasan yang diberikan Darno terdengar logis bagi warga biasa, tetapi tidak bagi Joko. Ia teringat rekaman suara Moody, mereka akan menggunakan jalur sawah. Joko menatap Darno lurus. Saya akan katakan yang sebenarnya saya lihat, Pak Kades. Darno tersenyum tipis, tetapi matanya memancarkan peringatan. Joko, kejujuran itu baik, tetapi dalam situasi seperti ini, kebijakan lebih penting. Ini demi ketenangan semua warga. Saya harap kau memikirkannya baik-baik. Darno pergi, meninggalkan suasana yang semakin mencekam. Bambang menyenggol lengan Joko. Ikuti saja kata Pak Kades, Jo. Kita tidak mau berurusan dengan orang kota, apalagi jika menyangkut masalah hukum. Joko hanya diam. Perintah untuk menutup-nutupi kejadian, untuk mengubah fakta kunci, karung putih, adalah bukti awal bahwa Darno tidak hanya melindungi citra desa, tetapi melindungi seseorang atau sesuatu. Sepanjang siang itu, Joko berpura-pura mencangkul. Padahal, matanya terus mencari mobil hitam yang disebut Bambang. Ia merasa dirinya adalah titik pusat dari sebuah lingkaran yang tiba-tiba dipersempit. Sore harinya, saat Joko sedang beristirahat di bawah pohon trembesi yang menjadi saksi bisu penemuan karung itu, ia didatangi oleh seorang pria asing. Pria itu bertubuh besar, mengenakan jaket kulit tebal meskipun cuaca cukup hangat. Ia bukan warga Tegalrejo. Kamu Joko? Tanya pria itu, suaranya berat dan dingin. Iya, saya. Jawab Joko, hatinya mencelos. Pria itu tidak basa-basi. Ia langsung melempar selembar foto ke tanah, di kaki Joko. Foto itu adalah foto Joko saat sedang memegang flash drive milik Moody,
tepat di malam hari setelah ia mengambilnya dari jasad Moody. Foto itu diambil dari jarak jauh, melalui celah jendela rumahnya. Darah Joko seakan berhenti mengalir. Ini adalah ancaman langsung. Seseorang telah mengawasinya, bahkan mengawasinya di dalam rumahnya sendiri. Kamu terlalu ingin tahu, Joko, kata pria itu, matanya tajam dan tanpa emosi. Apa yang kamu ambil dari karung itu, kembalikan. Jangan sampai kami harus mengambilnya sendiri, karena jika itu terjadi, bukan hanya flash drive itu yang hilang. Pria itu mencondongkan tubuhnya. Suaranya menjadi bisikan mematikan. Ingat, bapakmu, ibumu, bahkan anak istrimu, semua tahu sawahmu adalah jantung hidupmu. Jangan biarkan hal buruk menimpa jantung itu, atau hal buruk menimpa jantung-jantung yang lebih berharga darimu. Ancaman itu jelas. Keluarga. Nyawa. Pria asing itu kemudian berbalik dan pergi, menghilang di balik rimbunnya pohon. Joko ditinggalkan sendiri, gemetar hebat, memegang foto yang kini terasa seperti abu panas di tangannya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Jaringan kriminal ini bukan hanya orang jauh. Jaringan ini memiliki mata di dalam desa. Seseorang yang sangat dekat dengannya pasti telah memberitahu mereka tentang pergerakannya, atau bahkan mengizinkan pria asing itu berada di posisi yang dapat mengambil foto itu. Siapa? Bambang? Ia satu-satunya orang yang tahu persis tempat karung itu ditemukan. Sumi? Warungnya adalah pusat informasi desa. Atau Pak Kades Darno? Dia adalah orang yang paling terang-terangan meminta Joko untuk bungkam dan mengubah fakta. Joko kembali ke rumahnya. Rasa takut yang ia rasakan tadi pagi kini telah berubah menjadi kemarahan dan tekad yang dingin. Ia tidak bisa lari. Jika ia mengembalikan flash drive itu, mereka akan membunuhnya, sama seperti Moody, untuk memastikan rahasia itu mati bersamanya. Ia harus mengungkap Sandi 5482 itu. Ia harus mencari tahu siapa Raja Naga dan siapa yang telah mengkhianati Moody, dan kini mengkhianatinya. Joko kembali mengeluarkan laptopnya. Ia memasukkan flash drive itu dan membuka kembali rekaman suara yang menyebutkan kode tersebut. Ia menyadari bahwa Moody pasti seorang profesional. Sandi itu bukan Sandi biasa. Sambil mendengarkan rekaman itu berulang-ulang, ia memperhatikan ada jeda di antara kode angka. Ia menyadari, ada kemungkinan angka-angka itu bukan Sandi Brankas, melainkan koordinat atau kode buku. Joko berpikir keras, mencoba menghubungkan kode itu dengan apapun yang ada di Tegalrejo. Tahun, nomor rumah, atau nomor surat penting. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah kotak pos yang dulu digunakan warga untuk mengirim surat ke kota sebelum ada kantor pos resmi. Kotak pos itu sudah tidak dipakai sejak puluhan tahun lalu, tetapi letaknya ada di persimpangan jalan desa, dekat rumah almarhum Pak Lurah pertama. Joko memutuskan untuk mengambil risiko. Ia harus pergi ke sana. Ia harus mencari tahu apa yang tersembunyi di balik sandi itu, sebelum mereka datang untuk mengambil tidak hanya flash drive, tetapi juga nyawanya. Joko memasukkan flash drive itu ke saku bajunya, mengambil senter, dan keluar. Kegelapan malam di Tegalrejo terasa begitu pekat, seolah menyembunyikan setiap dosa dan bisikan jahat. Joko bergerak cepat, menyatu dengan bayangan. Ia tidak lagi peduli pada rasa takut. Ancaman terhadap keluarganya telah membangkitkan keberanian yang didorong oleh keputusasaan. Tujuannya adalah persimpangan utama desa, tempat berdirinya tiang kayu tua yang usang, bekas kotak pos desa. Kotak pos itu adalah peninggalan era lampau, dilupakan oleh semua orang kecuali mereka yang tumbuh besar mendengarkan cerita tentangnya. Dengan senter yang diselimuti kain agar cahayanya tidak menyebar, Joko mendekati tiang itu. Ia meraba-raba permukaannya yang keropos, mencari tanda atau kode yang mungkin ditinggalkan Moody. Ia mencoba menghubungkan Sandi 5482 dengan pola yang ada. Setelah beberapa saat frustrasi, ia melihat ada ukiran yang sangat kecil di bagian bawah tiang, tertutup lumut. Ia mengikis lumut itu dengan kuku. Terlihatlah deretan angka yang nyaris hilang, tetapi di sampingnya, ada ukiran kecil berbentuk naga. Raja Naga, gumam Joko, mengingat rekaman Moody.
Ia mendapati ada mekanisme kecil yang tersembunyi di balik ukiran naga itu. Itu bukan kunci, melainkan panel kode. Joko memasukkan angka 5482. Krek. Panel kecil itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruang tersembunyi. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kecil, tampak basah dan lecek. Ini adalah buku harian Moody. Joko mengambilnya, jantungnya berdetak kencang karena penemuan ini. Ia segera meninggalkan persimpangan itu, kembali ke sawahnya, dan bersembunyi di gubuk kecil tempat ia biasa berteduh. Di bawah cahaya rembulan yang samar, ia membuka buku harian Moody. Tulisan di dalamnya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda dari Moody yang periang, yang dikenal warga Tegalrejo. Desember 09. Penyamaran berjalan baik. Mereka tidak curiga. Tapi aku harus segera mendapatkan bukti kuat sebelum transaksi besar terjadi. 2009. Jalur distribusi mereka sangat cerdas. Mereka memanfaatkan irigasi sawah di malam hari, menggunakan perahu kecil untuk mengangkut barang dari gubuk ke gubuk, menyamar sebagai pengecekan air. 2509. Aku curiga pada S dan B. S tampaknya hanya kurir, tapi B lebih dari itu. B punya akses ke gudang lama. Aku harus hati-hati. Joko tersentak. S? B? Di Tegalrejo, hanya ada satu, S, yang sangat dekat dengannya dan Moody, Sumi, pemilik warung. Dan, B, tak lain adalah Bambang, sahabat karibnya. Dunia Joko seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Bambang? Sahabatnya sejak kecil? Mereka berbagi tawa, keringat, dan masa kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin Bambang terlibat. Joko membolak-balik buku itu lagi, mencari lebih banyak petunjuk. Januari 10. Rencana, Raja Naga, sangat ambisius. Mereka tidak hanya menyelundupkan patung purbakala. Mereka juga mencuci uang hasil kejahatan narkoba. Pusat kendali mereka berada di balik kekuasaan resmi. Mei 10. Darno. Aku harus mendapatkan bukti keterlibatan Kades. Dia adalah Raja Naga yang sesungguhnya. Dialah yang mengendalikan jalur sawah dan membungkam siapapun yang mencoba bicara. Darno. Pak Kades Darno adalah Raja Naga. Kini, seluruh puzzle itu mulai tersambung, membentuk gambaran yang mengerikan. Karung itu ditemukan di sawah Joko karena sawah Joko berada tepat di jalur irigasi utama yang mungkin mereka gunakan untuk distribusi barang selundupan. Moody, sang informan, tewas karena ia telah terlalu dekat dengan Darno dan telah mengidentifikasi S, Sumi, dan B, Bambang, sebagai kaki tangan. Kepala Joko pening. Ia harus mengonfirmasi ini. Pagi menjelang. Joko bergegas menemui Bambang. Ia memutuskan untuk menyerang secara tidak langsung, menguji kejujuran sahabatnya. Joko menemui Bambang yang sedang menimbang hasil panennya di belakang rumah. Bam, ada yang aneh dengan sawah kita, kata Joko, mencoba menenangkan suaranya. Semalam, aku lihat ada jejak perahu kecil di sepanjang saluran irigasi. Padahal tidak ada yang pakai perahu di malam hari, kan? Bambang berhenti menimbang. Matanya menghindar dari tatapan Joko. Perahu? Mungkin itu cuma ranting kayu yang terbawa arus. Jo, jangan ngaco. Tapi jejaknya jelas, Bam. Jejak seperti perahu yang ditarik, meninggalkan lumpur, desak Joko. Aku curiga, jangan-jangan ada yang menggunakan jalur sawah kita untuk mengangkut sesuatu. Bambang mendadak marah. Reaksinya terlalu keras untuk hal sepele seperti jejak perahu. Sudah kubilang, Jo, jangan cari masalah. Polisi sudah menyuruh kita diam. Kau mau dituduh gila karena menghayal tentang perahu malam hari? Fokus saja pada panenmu. Joko terkejut melihat ledakan emosi itu. Bambang tidak pernah semarah ini. Ekspresi Bambang bukan hanya ketakutan. Ada kemarahan dan rasa bersalah yang samar di sana. Kenapa kau begitu marah, Bam? Tanya Joko, nadanya lebih lunak, tetapi tajam. Bambang menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku hanya khawatir padamu, Jo.
Setelah penemuan Moody, aku takut kau jadi paranoid. Sudahlah, lupakan soal jejak perahu itu. Meskipun Bambang berusaha meyakinkannya, Joko tahu. Kecurigaan yang ditulis Moody dalam buku harian itu terasa benar. Setelah dari Bambang, Joko pergi ke warung Sumi. Ia memesan minuman dan duduk di sana untuk mengamati. Mi, kau tahu soal Moody dekat dengan siapa saja di desa ini? Tanya Joko. Sumi membersihkan meja, tangannya gemetar sedikit. Moody? Dia dekat dengan banyak orang. Dia periang. Kenapa, Jo? Kau curiga pada seseorang? Tidak, Mi. Hanya saja, aku tidak bisa membayangkan siapa yang tega melakukan itu pada Moody, kata Joko. Ia melihat ada kalung kecil dengan liontin perak berbentuk kunci kecil yang dikenakan Sumi. Ia belum pernah melihat liontin itu sebelumnya. Semua orang jahat, Jo. Dunia ini kejam, jawab Sumi lirih. Ia kemudian buru-buru masuk ke dapur, menghindari kontak mata. Saat Sumi di dapur, Joko melihat ada sebuah ponsel disembunyikan di bawah tumpukan lap. Ponsel itu berkedip, menampilkan sebuah pesan masuk, RN, singkatan untuk Raja Naga, pikir Joko, siapkan barang sore ini. Kunci gudang A segera. Sumi adalah kurir. Keterlibatannya jelas. Dan ponsel itu berkedip dengan perintah langsung dari RN. Darno. Joko meninggalkan warung dengan keyakinan yang menguat. Ia berada di sarang pengkhianat. Sahabatnya, pemilik warung yang sering memberinya utang, dan pemimpin desa yang seharusnya melindungi mereka, semuanya terlibat dalam jaringan gelap penyelundupan barang purbakala dan kejahatan lainnya. Buku harian Moody kini bukan hanya bukti, itu adalah peta perang. Namun, ia masih memerlukan bukti yang lebih kuat dari sekadar buku harian. Ia harus mendapatkan bukti fisik tentang transaksi yang disebut Moody. Joko kembali ke sawah. Ia teringat pada bagian rekaman Moody yang menyebutkan transaksi 17 artefak purbakala. Moody juga menyebutkan bahwa jaringan itu menggunakan sawah sebagai jalur. Malam kembali turun, membawa serta ketegasan baru bagi Joko. Ia tahu, Darno, Bambang, dan Sumi mungkin akan melakukan transaksi hari ini, sesuai pesan di ponsel Sumi. Ia harus menemukan gudang A yang disebut dalam pesan itu, sebelum semuanya terlambat. Joko melihat ke arah rumah Pak Kades Darno, yang berdiri megah di ujung desa. Itu adalah pusat kekuasaan, dan kini, ia tahu, pusat kejahatan. Joko memegang erat buku harian Moody di sakunya, berjanji untuk tidak hanya membalas dendam atas kematian Moody, tetapi juga membersihkan desanya dari bayang-bayang kebohongan yang telah lama menyelubunginya. Langkah pertamanya harus menghadapi langsung sumber masalah, Pak Kades Darno. Ia harus berhadapan dengan Raja Naga. Malam itu terasa lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Keputusan telah dibuat, dan tak ada jalan mundur. Setelah mengumpulkan semua bukti implisit, rekaman Moody, buku harian yang menunjuk pada Bambang dan Sumi, dan pesan di ponsel Sumi yang menyebutkan RN, Joko tahu, ia harus menghadapi Pak Kades Darno sebelum jaringan itu menyadari bahwa rahasia mereka telah bocor. Joko meninggalkan rumahnya, mengenakan pakaian gelap dan membawa sebilah pisau kecil yang biasanya ia gunakan untuk memotong tali karung. Ini bukan lagi tentang mencari bukti. Ini adalah tentang bertahan hidup. Rumah Kades Darno adalah bangunan paling besar di Tegalrejo, dikelilingi pagar besi tinggi yang tampak kontras dengan kesederhanaan rumah warga lain. Saat Joko tiba, lampu di ruang kerja Darno masih menyala, memancarkan cahaya kuning redup. Joko tidak berniat menyelinap. Ia mengetuk pintu depan dengan keras, 3 kali. Pintu terbuka. Darno sendiri yang membukanya. Ia tampak terkejut melihat Joko berdiri di depan pintunya pada jam yang hampir menunjukkan tengah malam. Joko? Ada apa? Kenapa kau kemari selarut ini? Tanya Darno, alisnya bertaut. Ekspresi terkejutnya seketika diganti oleh ketenangan yang waspada. Saya ingin bicara, Pak Kades. 4 mata, jawab Joko, suaranya tenang, tetapi matanya menatap Darno lurus-lurus. Darno ragu sejenak, lalu menggeser tubuhnya, mempersilakan Joko masuk.
Baik, masuklah. Tapi jangan keras-keras. Istri saya sedang tidur. Mereka duduk berhadapan di ruang kerja Darno, sebuah ruangan yang dipenuhi piagam penghargaan dan foto-foto resmi. Aroma tembakau dan kayu jati tua memenuhi ruangan. Cepat katakan, Joko. Saya lelah, dan besok ada urusan di kabupaten. Desak Darno, menyilangkan tangannya di dada. Joko meletakkan buku harian Moody di atas meja di antara mereka, mendorongnya sedikit ke depan. Darno menatap buku lusuh itu, lalu beralih menatap wajah Joko. Senyum tipis, dingin, muncul di bibirnya. Apa ini, Joko? Buku harian biasa? Tanyanya, suaranya terdengar meremehkan. Bukan. Itu buku harian Moody. Dan itu adalah bukti, Pak Kades, kata Joko. Suaranya menguat, penuh penekanan di setiap kata. Bukti yang menyebutkan tentang transaksi artefak purbakala, pencucian uang, dan tentang Anda, Pak Kades. Darno bersandar di kursinya. Tawa kecil keluar dari tenggorokannya. Tawa yang terdengar palsu dan kejam. Kau datang ke rumah saya di tengah malam dengan menuduh saya yang tidak-tidak berdasarkan sebuah buku lusuh? Joko, kau terlalu banyak menonton sinetron. Ejek Darno, mengambil buku itu dan membolak-baliknya dengan jari telunjuk. Kau pikir dengan ini kau bisa menjatuhkan kepala desa yang telah mengabdi puluhan tahun. Saya tahu tentang Raja Naga, kata Joko, memotong tawa Darno. Saya tahu Moody adalah informan. Saya tahu tentang Sandi 5482. Dan saya tahu Anda, Pak Kades Darno, adalah Raja Naga itu. Mendengar kata-kata itu, Darno berhenti tertawa. Semua kepura-puraannya hilang. Wajahnya mengeras, dan matanya kini memancarkan kebencian murni. Kedok Kades yang ramah dan berwibawa seketika runtuh. Dasar petani bodoh, desis Darno, suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia membanting buku harian Moody ke meja. Aku sudah memberimu peringatan. Aku sudah menyuruhmu diam dan kembali ke sawahmu. Kenapa kau keras kepala? Saya tidak bisa diam ketika desa saya dijual, Pak Kades, balas Joko tanpa gentar. Moody tewas karena dia tahu. Dan saya tahu Anda menyebarkan fitnah bahwa Moody adalah penipu, padahal dialah yang jujur. Darno bangkit, tangannya menunjuk Joko. Fitnah? Moody adalah kotoran di desa ini. Dia seorang informan bayaran yang mencoba menghancurkan kedamaian yang kubangun. Dan kau, Joko, kau lebih baik diam jika kau tidak mau nasibmu sama dengannya. Joko merasakan getaran emosi yang kuat. Amarah, takut, dan rasa kebenaran yang harus diungkap bercampur menjadi satu. Anda mengancam saya dan keluarga saya. Orang suruhan Anda datang ke sawah saya, mengambil foto saya. Anda pikir saya akan takut? Seharusnya kau takut, bentak Darno, suaranya mulai meninggi. Kau pikir siapa yang selama ini membuat Tegalrejo tenang? Aku. Aku yang menjamin panenmu dibeli dengan harga tinggi. Aku yang menutup mata saat anakmu mendapatkan pekerjaan di kota. Semua karena kekuasaanku. Darno berjalan mengitari meja, mendekati Joko. Joko, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Berikan aku flash drive itu sekarang juga. Katakan bahwa kau menemukan buku ini dan flash drive ini saat kau sedang memancing. Dan lupakan semua yang kau dengar. Kau akan mendapatkan uang yang cukup untuk menghidupi keluargamu sampai 10 generasi. Kau akan kaya, Joko. Kau tidak perlu mencangkul lagi. Joko mendengarkan tawaran menggiurkan itu, tetapi ia hanya melihat darah Moody dan ancaman terhadap keluarganya. Tidak, Pak Kades, tolak Joko tegas. Saya tidak akan menjual kebenaran saya. Wajah Darno memerah. Matanya menyala-nyala. Kau memilih mati? Kau memilih agar desa ini hancur karena keserakahan bodohmu untuk menjadi pahlawan. Joko berdiri, berhadapan langsung dengan Darno. Desa ini sudah hancur sejak Anda menjadikannya markas penyelundupan. Anda melibatkan Bambang dan Sumi, orang-orang terdekat kami.
Mendengar nama Bambang dan Sumi, Darno menyeringai sinis. Ah, kau sudah tahu. Bagus. Sekarang kau tahu betapa rapuhnya rantai pengkhianatan ini. Kau pikir Bambang mau mengkhianatimu? Dia terpaksa. Dia butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya. Aku memberinya itu. Aku adalah penyelamat mereka. Dan kau adalah penghalang. Anda adalah iblis yang bersembunyi di balik peci. Mendengar kata-kata itu, Darno hilang kendali. Ia bergerak cepat, tangannya meraih vas keramik di meja dan melemparkannya ke arah Joko. Joko berhasil mengelak, tetapi vas itu pecah di dinding di belakangnya. Kau akan menyesal datang ke sini, Joko! Teriak Darno, lalu ia berlari ke sudut ruangan dan membuka sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Joko melihat sekilas, itu pasti jalan rahasia. Ia tidak boleh membiarkan Darno lolos. Darno menghilang di balik pintu itu, tetapi sebelum pintu tertutup rapat, ia berteriak dengan nada yang sangat dingin. Orang-orangku sudah mengawasimu sejak kau keluar dari rumah. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Joko tahu ia telah memicu pertarungan yang tidak bisa ia menangkan seorang diri. Ia telah mengonfirmasi bahwa Darno adalah dalangnya, tetapi kini ia telah mengungkap dirinya sebagai musuh. Ia berlari ke pintu yang ditinggalkan Darno. Pintu itu terkunci dari dalam. Joko berbalik. Pintu utama rumah Darno terbuka, dan dua pria asing yang ia kenali, salah satunya adalah pria yang mengancamnya di sawah, masuk dengan wajah buas. Mereka membawa tongkat pemukul. Ambil barangnya, dan habisi dia, perintah salah satu pria itu. Joko harus melarikan diri. Ia menendang jendela besar di belakangnya, memecahkannya menjadi kepingan kaca, dan melompat keluar, jatuh di hamparan rumput basah. Alarm di rumah Darno berbunyi nyaring, memecah keheningan Tegalrejo. Joko berlari sekuat tenaga menuju kegelapan persawahan, dikejar oleh bayang-bayang dan teriakan para pengejarnya. Ia memang berhasil mengungkap Raja Naga, tetapi sekarang, ia menjadi target utama perburuan. Ia lari, memegang erat flash drive dan buku harian Moody. Ia adalah satu-satunya harapan untuk membersihkan desa, dan ia tahu, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia harus mencari bantuan dari orang yang paling dirugikan oleh konspirasi ini, istri Moody, Santi. Pelarian dari rumah Darno adalah sebuah pertarungan hidup dan mati yang singkat. Joko berlari tanpa henti melalui pematang sawah yang licin. Ia tidak hanya dikejar oleh dua pria bayaran Darno, tetapi juga oleh rasa hianat yang menusuk dari orang-orang terdekatnya. Suara alarm di rumah Darno perlahan memudar, digantikan oleh detak jantung Joko yang keras dan napasnya yang terengah-engah. Joko berhasil menyelinap ke wilayah desa yang lebih padat dan menyembunyikan diri di balik tumpukan jerami dekat kandang ternak yang sudah lama tidak terpakai. Sambil mengatur napas, ia menyentuh lukanya di lengan yang tergores pecahan kaca jendela rumah Darno. Rasa sakit itu mengalihkan fokusnya dari rasa takut. Ia tahu, kembali ke rumahnya sendiri sama dengan bunuh diri. Darno sekarang tahu bahwa Joko memegang semua bukti. Seluruh desa akan menjadi ladang perburuan baginya. Ia harus menemui Santi, istri Moody. Sebagai janda korban, Santi pasti merasakan kebencian yang sama terhadap Darno dan jaringannya. Lebih penting lagi, Santi mungkin memiliki informasi rahasia dari Moody yang tidak tercatat di flash drive atau buku harian. Joko bergerak menuju rumah Santi di pinggiran desa, sebuah rumah kecil yang tampak sepi dan muram sejak Moody menghilang. Ia mengetuk pintu perlahan. Pintu dibuka oleh Santi, wanita yang wajahnya masih menunjukkan kesedihan mendalam, tetapi matanya memancarkan ketabahan. Ia terkejut melihat Joko dalam kondisi berantakan, berlumuran keringat dan darah. Joko? Ya Tuhan, ada apa? Bisik Santi, cepat-cepat menarik Joko masuk dan menutup pintu. Santi, dengarkan aku baik-baik, kata Joko, berusaha menenangkan diri. Ia mengeluarkan flash drive dan buku harian Moody. Ini dari Moody. Dia dibunuh oleh Pak Kades Darno. Santi tidak terkejut mendengar nama Darno. Air matanya justru menetes, tetapi ia mengangguk. Aku sudah menduganya.
Moody sempat mengirimiku pesan sandi yang aneh sebelum dia benar-benar hilang. Dia bilang, jika aku tidak kembali, cari gudang angka 8 dan temui si mata api. Joko menarik napas lega. Ini adalah kepingan informasi yang ia butuhkan. Sandi itu berhubungan dengan lokasi fisik. Gudang angka 8. Itu pasti gudang giling padi tua di ujung utara, yang sudah ditinggalkan sejak puluhan tahun yang lalu. Seru Joko. Dindingnya dicat nomor 8 besar. Dan di sampingnya ada pabrik kerajinan gerabah yang apinya selalu menyala. Itu, si mata api. Santi mengangguk, mengusap air matanya. Moody bilang, barang bukti paling penting yang bisa menjerat Darno ada di sana. Transaksi terakhir mereka akan dilakukan malam ini di area gudang itu. Itu sesuai dengan pesan di ponsel Sumi. Siapkan barang sore ini. Kunci gudang A, kata Joko. Darno pasti memiliki gudang lain selain gudang yang ditinggalkan itu. Gudang A mungkin adalah lokasi barang saat ini, dan gudang 8 adalah tempat mereka menyimpannya sebelum dikirim. Mereka berdua menyusun rencana. Mereka harus pergi ke gudang 8 untuk mencari bukti yang ditinggalkan Moody sebelum transaksi terjadi. Perjalanan ke gudang 8 adalah perjuangan yang penuh ketegangan. Mereka harus menyusuri jalan setapak di belakang rumah warga, menghindari patroli tak resmi dari antek-antek Darno. Setiap langkah terasa seperti menginjak ranjau. Setibanya di sana, suasana gudang giling padi tua terasa mencekam. Gudang itu besar, gelap, dan berbau debu serta padi yang membusuk. Di dinding luarnya, terlihat jelas angka 8 yang besar dan pudar. Moody pasti masuk dari sini, bisik Santi, menunjukkan sebuah lubang kecil di balik tumpukan karung kosong. Joko dan Santi merangkak masuk. Di dalam, kegelapan terasa total. Joko menyalakan senternya. Cahaya itu memantul di debu tebal, menciptakan ilusi bayangan bergerak. Mereka mulai mencari petunjuk. Berdasarkan informasi dari Moody, mereka fokus pada tempat-tempat tersembunyi, di balik mesin-mesin penggiling padi yang sudah berkarat. 8. Gudang 8. Gumam Joko, mencoba mengingat jika ada angka 8 lain di dalam. Santi tiba-tiba berseru pelan, Joko, lihat ini. Ia menunjuk ke sebuah mesin penggiling padi tua yang besar. Di samping mesin itu, di lantai beton, ada 8 lubang ventilasi yang berjejer, meskipun hanya 7 lubang yang terlihat jelas. Satu lubang terlihat tertutup oleh semen baru. Ini dia. Moody pasti menyembunyikannya di bawah semen itu. Dengan menggunakan pisau kecil Joko dan potongan besi berkarat, mereka bekerja keras mengikis semen itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, semen itu berhasil dibongkar, memperlihatkan sebuah kotak besi kecil. Joko membuka kotak itu. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen. Itu adalah faktur transaksi dengan nama Darno sebagai pengekspor, daftar barang-barang purbakala yang diselundupkan, dan bukti transfer uang dalam jumlah fantastis dari rekening luar negeri. Fakta yang paling mengejutkan, ada beberapa foto Moody yang tengah berpakaian resmi, berbeda dengan penampilannya sehari-hari di desa. Dia benar-benar informan, kata Santi, air matanya menetes bahagia bercampur sedih. Dia melakukan semua ini untuk negara. Kita berhasil, bisik Joko, ia merasakan kemenangan kecil. Bukti ini, ditambah dengan flash drive dan buku harian Moody, cukup untuk menyeret Darno ke penjara. Namun, saat mereka sedang mengumpulkan dokumen dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara gerendel pintu gudang yang tertutup dengan bunyi kerak, yang memekakan telinga, diikuti oleh tawa yang familiar. Tawa itu milik Bambang. Joko dan Santi membeku di tempat. Mereka menyinari pintu gudang dengan senter. Di balik jeruji besi pintu gudang yang tebal, berdiri Bambang, Sumi, dan 2 pria suruhan Darno. Wajah Bambang tampak tercabik antara rasa bersalah dan keharusan. Joko, kenapa kau tidak mendengarkan aku? Kenapa kau harus melibatkan Santi? Bambang, kau pengkhianat. Kau menjual sahabatmu sendiri. Teriak Joko, amarahnya meluap. Sumi maju, matanya kosong.
Kami tidak punya pilihan, Joko. Darno tahu kami berutang budi padanya. Kami melakukannya untuk keluarga kami. Kau tahu apa isinya, kan? Kata Bambang, suaranya kini terdengar memelas. Itu yang Darno inginkan. Berikan padaku, dan aku akan membiarkanmu dan Santi pergi. Tidak akan, balas Joko. Ia tahu Bambang berbohong. Salah satu pria suruhan itu menyeringai. Buang-buang waktu saja. Tahan mereka. Kita tunggu, RN, datang. Joko dan Santi kini terperangkap. Mereka berada di dalam gudang yang berisi semua bukti yang dapat menjebloskan Darno, dan ironisnya, gudang itu kini menjadi penjara mereka sendiri. Joko melihat ke sekeliling. Gudang itu memiliki satu jendela kecil di bagian atas yang terlihat rapuh, tetapi terlalu tinggi untuk dijangkau. Waktu mereka terbatas. Darno pasti akan segera tiba untuk mengamankan bukti dan membungkam mereka selamanya. Joko memegang tangan Santi. Jangan takut. Mudi sudah meninggalkan petunjuk. Kita harus cari jalan keluar, sebelum Raja Naga itu datang. Bambang berdiri di luar pintu. Wajahnya menatap ke dalam dengan penyesalan yang mendalam, tetapi ia tidak membuka pintu itu. Joko tahu, pengkhianatan ini telah memisahkan mereka selamanya. Suara tawa Bambang dan Sumi yang bercampur dengan gerutuan para preman di luar gudang giling padi tua menusuk telinga Joko dan Santi. Mereka terperangkap, dan setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kedatangan Darno, sang Raja Naga, yang pasti akan menuntut nyawa mereka. Joko, kita harus cepat, bisik Santi, suaranya dipenuhi ketakutan yang terkendali. Ia menggenggam erat kotak berisi bukti transaksi yang mereka temukan. Joko melihat ke sekeliling gudang yang gelap. Matanya tertuju pada jendela kecil yang rapuh di bagian atas, tepat di bawah atap yang berlubang. Ia juga melihat tumpukan karung goni tua yang sudah membusuk di sudut. Karung! Kita butuh karung itu, seru Joko. Karung-karung itu bisa kita tumpuk untuk mencapai jendela. Mereka bergerak cepat. Suara gesekan karung dan debu tebal memunculkan suara berisik yang membuat para pengepung di luar berteriak. Hei! Apa yang kalian lakukan di dalam? Teriak Bambang dari balik jeruji. Menyiapkan kematianmu, Bambang! Balas Joko, sambil mendorong karung terakhir ke atas tumpukan. Saat tumpukan karung mencapai ketinggian yang cukup, Joko memanjat dengan hati-hati. Udara segar yang masuk dari lubang jendela terasa seperti hadiah terindah. Jendela itu terlalu kecil, tetapi dapat dicongkel. Menggunakan ujung pisau kecil yang ia bawa dari rumah Darno, Joko mulai mencungkil bingkai jendela yang sudah keropos. Setiap gerakan terasa memakan waktu lama. Sementara di luar, terdengar suara mobil mendekat. Itu Darno. Dia datang. Panik Santi. Joko mengerahkan seluruh tenaganya pada congkelan terakhir. Krek! Jendela itu terbuka cukup lebar. Ia berbalik ke arah Santi. Santi, kau harus naik dulu. Berikan semua bukti padaku, kata Joko. Santi menyerahkan kotak berisi dokumen dan flash drive ke tangan Joko, yang langsung diselipkannya ke dalam baju. Santi kemudian memanjat dengan bantuan dorongan dari Joko. Karena tubuhnya yang lebih kecil, ia berhasil melewati lubang jendela dan mendarat di atap gudang, lalu turun ke tanah di sisi yang berlawanan dari pintu utama. Sekarang giliranmu, Jo, bisik Santi dari luar. Joko hendak naik, ketika suara Darno yang penuh amarah terdengar nyaring di luar gudang. Bambang! Sumi! Kenapa kalian membiarkan mereka lolos? Teriak Darno. Buka pintunya sekarang. Darno pasti telah melihat Santi turun. Sial. Joko tahu ia tidak punya waktu. Ia memaksakan tubuhnya yang lebih besar melewati lubang jendela. Ia meronta, bergesekan dengan kayu jendela yang kasar. Tubuhnya tersangkut sejenak, membuat para preman di luar panik dan mulai mencoba mendobrak pintu. Brak! Pintu gudang terbuka, didorong oleh dua preman. Darno, dengan wajah memerah, berdiri di belakang mereka, menodongkan senjata api kuno. Berhenti, Joko! Berhenti atau kubunuh kau di tempat, gertak Darno.
Joko memberikan tendangan kuat terakhir, dan ia berhasil lolos dari jendela, terjatuh dari atap, dan berguling di tanah yang dipenuhi semak belukar. Ia langsung bangkit dan berlari ke arah Santi yang sudah menunggunya di balik pabrik gerabah. Mereka berdua lari. Namun, Joko tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar lari. Ia harus menghadapi Bambang untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Mereka bersembunyi di balik gundukan tanah, dan tak lama kemudian, mereka melihat Bambang berlari sendirian, tampak bingung dan putus asa, terpisah dari kelompok Darno. Santi, tunggu di sini. Aku harus bicara dengannya, pinta Joko. Joko melompat dari persembunyiannya dan menghadang langkah Bambang. Bambang, berhenti. Bambang terkejut bukan main. Wajahnya langsung pucat. Joko, kau. Aku kira kau sudah tertangkap. Kau berharap begitu, Bam? Tanya Joko. Suaranya bergetar karena emosi. Kau menjualku. Kau melihat foto saat aku mengambil flash drive di rumahku. Kau membiarkan orang suruhan Darno mengancam keluargaku. Bambang jatuh berlutut. Wajahnya dihiasi air mata penyesalan yang tulus. Maafkan aku, Jo. Maafkan aku, isak Bambang. Aku tidak punya pilihan. Anakku, Jo. Anakku butuh operasi mendesak. Darno yang membayar semuanya. Dia mengancam akan membunuh anakku jika aku tidak bekerja sama. Aku harus melakukannya. Jo. Aku harus. Pengakuan itu menghancurkan hati Joko. Bambang bukan murni penjahat. Ia adalah korban yang terperangkap dalam jaring Darno, dieksploitasi melalui kelemahannya. Joko menghela napas panjang, amarahnya mereda, berganti rasa iba yang mendalam. Aku mengerti, tapi sekarang, kau harus menebusnya, Bambang. Jika kau benar-benar menyesal dan ingin anakmu aman, kau harus bantu aku menjatuhkan Darno. Bambang mendongak, matanya penuh harapan. Apa yang harus kulakukan? Jo, katakan padaku. Katakan padaku, di mana gudang A? Dan kapan transaksi terakhir yang disebut Sumi itu akan terjadi? Itu adalah kesempatan terakhir kita, desak Joko. Bambang memejamkan mata, menelan ludah. Gudang A adalah rumah jagal tua di pinggiran kota. Darno menggunakan rumah itu karena kedap suara dan jauh dari permukiman. Transaksi. Darno mengubah rencana karena penemuan jasad Mudi. Joko mendengarkan dengan saksama. Lalu, transaksi akan dilakukan sebelum fajar menyingsing. Beberapa jam lagi, bisik Bambang. Mereka akan mengangkut semua artefak, termasuk 17 artefak yang disebut Mudi, dengan truk besar, langsung menuju pelabuhan Semarang. Rencananya, Darno sendiri yang akan memimpin di sana, bersama beberapa pejabat kota yang ia suap. Informasi itu sangat penting. Mereka hanya punya waktu beberapa jam. Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk menjebaknya di sana? Tanya Joko. Ada. Darno selalu menyimpan kunci loker arsip pentingnya di laci meja kerjanya, di balik foto istrinya, kata Bambang. Di loker itu ada daftar nama semua pejabat dan polisi yang ia suap. Bukti paling kuat untuk menjatuhkan seluruh jaringannya. Joko memegang bahu Bambang. Terima kasih, Bam. Sekarang, kau harus kembali ke rumah. Bersikaplah seolah kau sedang mencari kami. Dan jangan pernah bertemu dengan Darno lagi. Bambang mengangguk, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Joko kembali ke Santi, yang telah mendengar sebagian besar percakapan mereka. Kita tidak bisa membiarkan Darno lolos, kata Santi tegas, matanya berkobar. Kita harus segera ke rumah jagal tua itu dan menghentikan pengiriman terakhir itu. Joko melihat ke arah timur, di mana fajar akan menyingsing dalam beberapa jam ke depan. Kita harus ke kantor polisi di kota, berikan bukti Mudi, dan berikan lokasi transaksi itu, usul Joko. Tidak, Joko, Santi menggeleng. Darno menyuap banyak orang di polisi kota. Kita harus menemukan polisi atau badan anti korupsi yang benar-benar bersih, dan itu akan memakan waktu. Kita tidak punya waktu.
Kita harus menjebak Darno di tempat transaksi itu, dan memaksanya menyerahkan bukti suap itu. Kalau begitu, ini pertarungan kita, kata Joko, matanya memancarkan tekad. Ia memegang erat kotak bukti Moody. Kita harus bersiap untuk malam penentuan. Setelah mendapatkan informasi krusial dari Bambang, Joko dan Santi tahu bahwa waktu adalah musuh terberat mereka. Hanya tersisa beberapa jam sebelum fajar menyingsing, dan Darno akan meloloskan diri bersama semua barang selundupan serta bukti suap. Mereka menyembunyikan diri di gubuk tua tak berpenghuni di dekat perbatasan desa. Di sana, di bawah cahaya senter yang redup, mereka menyusun rencana yang harus berhasil, karena ini adalah kesempatan terakhir. Kita tidak bisa langsung ke polisi kota. Itu terlalu berisiko. Bambang benar, Darno punya mata di mana-mana, kata Santi, menyebar peta desa yang lusuh di lantai. Kita harus mencari cara menjebak Darno di rumah jagal tua dan memaksanya menyerahkan daftar suap itu. Kita punya bukti transaksi dari Moody, tapi tidak cukup kuat untuk menjerat seluruh jaringannya, pikir Joko. Daftar suap yang disebut Bambang adalah kunci untuk menjatuhkan Darno, karena itu mengungkap rantai kekuasaan di atasnya. Rencana mereka sangat berisiko. Mereka harus memancing Darno agar membawa bukti suap itu ke rumah jagal tua, tempat transaksi, dan mengaktifkan semacam pelindung dari luar. Santi tiba-tiba teringat sesuatu. Moody pernah memberitahuku, jika terjadi sesuatu padanya, aku harus menghubungi kenalannya di jaringan perlindungan peninggalan nasional di Jakarta, bukan polisi lokal. Dia punya kontak rahasia di sana. Itu ide bagus. Mereka pasti punya koneksi yang lebih bersih dan kuat. Seru Joko. Tapi kita tidak punya waktu. Kita hanya bisa menghubungi mereka dan memberikan petunjuk. Lalu kita yang melakukan sisanya. Joko dan Santi menggunakan ponsel lama milik Santi yang jarang dipakai, yang Moody yakini bersih dari sadapan Darno. Santi mengirimkan pesan singkat, padat, dan bersandi kepada kontak Moody di Jakarta, menjelaskan bahwa Raja Naga, Darno, akan melakukan transaksi besar di rumah jagal tua di pinggiran Semarang. Bukti suap berada di lokasi transaksi. Transaksi akan selesai sebelum fajar. Setelah pesan terkirim, mereka langsung membuang ponsel itu. Kini, semua tergantung pada aksi mereka. Rencana aksi, memancing dan menjebak. Pancingan, Joko akan menyelinap ke rumah Darno, yang kini pasti sepi karena Darno sedang bergerak ke lokasi transaksi, dan mengambil bukti kunci di loker Darno yang disebut Bambang. Konfrontasi, Santi akan pergi ke rumah jagal tua. Dia akan menggunakan radio komunikasi tua milik Moody untuk mengancam Darno, berpura-pura bahwa ia sudah memiliki bukti suap dan akan menyebarkannya jika Darno tidak menyerah. Pelindung, Joko akan bergerak ke lokasi transaksi, membawa bukti suap. Ia akan menggunakan kedatangannya sebagai pengalih perhatian utama, sementara Santi memastikan Darno tertangkap basah. Mereka bergerak terpisah. Joko kembali ke rumah Darno. Rumah itu sekarang sepi dan gelap, kecuali darah dan pecahan kaca dari pelariannya semalam. Dengan keterampilan yang ia pelajari dari masa kecilnya yang nakal, Joko berhasil masuk kembali. Ia menuju ruang kerja Darno, dan sesuai perkataan Bambang, di balik foto istri Darno di laci meja, ada kunci loker arsip. Di dalam loker, Joko menemukan yang ia cari, daftar suap. Itu adalah buku rekening tebal, berisi tanggal, jumlah uang, dan inisial pejabat tinggi, termasuk beberapa perwira polisi dan politisi lokal. Inilah bukti yang dapat menghancurkan seluruh jaringan. Saat Joko mengambil daftar itu, ia mendengar suara mobil di luar. Darno kembali. Joko harus bergerak cepat. Ia melompat keluar melalui jendela yang sama, memegang daftar suap di tangannya, dan berlari menuju rumah jagal tua. Di rumah jagal tua, Santi sudah tiba. Bau anyir dan besi berkarat menusuk hidungnya. Truk besar sudah terparkir di belakang bangunan, dan beberapa peti kayu berisi artefak purbakala terlihat jelas. Sumi dan dua preman sedang mengawasi proses pemuatan. Darno terlihat mondar-mandir, tampak tegang. Saat Darno sedang memeriksa barang, Santi menyalakan radio komunikasi tua milik Moody,
menyiarkan suaranya yang sengaja ia ubah agar terdengar terdistorsi. Darno, Raja Naga, kami sudah punya semua yang kau sembunyikan. Suara Santi terdengar berderak, memenuhi area itu. Darno membeku di tempat. Ia menggerakkan matanya ke segala arah. Siapa itu? Tunjukkan dirimu, teriaknya. Kami punya flash drive Moody, buku hariannya, bukti transaksi, dan yang paling penting, daftar suap MU, ancam Santi. Hentikan transaksi ini sekarang, atau seluruh isinya akan disebar ke media internasional. Semua nama yang kau suap akan terungkap. Wajah Darno berubah pucat pasi. Ia menyadari bahwa ancaman ini serius, terutama karena penyebutan daftar suap yang seharusnya hanya ia dan Bambang yang tahu. Sumi, cari mereka. Cepat. Darno berteriak histeris, menyuruh anak buahnya mencari sumber suara. Saat kekacauan terjadi, Joko tiba. Ia berjalan keluar dari kegelapan di belakang truk, daftar suap terentang di tangannya. Cari aku, Darno, tantang Joko. Darno berbalik, melihat Joko, matanya memancarkan kemarahan yang membakar. Joko, kau tidak akan pernah diam, rupanya. Darno mengangkat senjatanya ke arah Joko. Kau sudah ambil barangku. Berikan flash drive dan daftar itu sekarang. Atau kau mati di sini. Aku tidak datang untuk memberikannya. Darno, aku datang untuk mengakhiri permainanmu, balas Joko. Saat Darno hendak menembak, Bambang tiba-tiba muncul dari belakang Darno, wajahnya diselimuti rasa bersalah yang mendalam. Ia menjatuhkan tongkat yang ia bawa. Jangan, Pak Kades, jangan bunuh dia, teriak Bambang, ia lalu menerjang Darno dari belakang. Darno terkejut, peluru meleset, mengenai langit-langit. Darno melepaskan diri dari Bambang dan menembak sahabatnya itu di bahu. Bambang tersungkur, mengerang kesakitan. Joko marah melihat sahabatnya terluka. Ia melempar daftar suap itu ke udara, membuat Darno panik dan mengejar kertas-kertas yang berhamburan. Saat Darno sibuk mengumpulkan bukti, Joko menggunakan momen itu untuk menyerang. Pertarungan fisik yang brutal terjadi antara Joko dan Darno. Joko, meski hanya petani biasa, didorong oleh amarah. Darno, dengan kekuatannya yang lebih besar dan dibantu oleh preman, menyerang dengan kejam. Sementara pertarungan berlangsung, Santi bergerak cepat. Ia berlari ke arah truk, membuka pintu belakang dan mulai menyiramkan bensin dari jerigen darurat yang ia bawa. Sumi, hentikan dia, teriak Darno. Namun, Sumi, yang melihat Bambang terluka dan melihat daftar suap yang berhamburan, tampaknya mengalami keraguan. Ia terdiam. Darno berhasil menjatuhkan Joko dan hendak mencekiknya. Kau kalah, Joko. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Tepat saat Darno menekan leher Joko, terdengar sirene mobil polisi yang sangat keras dari kejauhan. Pesan Sandi Santi berhasil. Bantuan dari Jaringan Perlindungan Peninggalan Nasional tiba, membawa serta aparat penegak hukum yang bersih dan terpercaya. Darno panik. Ia melepaskan Joko. Sebelum ia sempat melarikan diri, sebuah mobil polisi sudah memblokade jalan keluar. Darno ditangkap. Dua preman dan Sumi juga ditangkap di lokasi. Bambang yang terluka segera mendapatkan pertolongan pertama dari Santi yang kini berada di sisinya. Joko terbaring lemas di tanah, terluka parah, tetapi ia melihat fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama menyentuh wajahnya. Ia berhasil. Raja Naga telah tumbang. Cahaya fajar di atas Tegal Rejo hari itu terasa berbeda. Bukan lagi fajar yang biasa, melainkan fajar yang lahir dari puing-puing konspirasi dan pengorbanan. Kegelapan telah terangkat, tetapi luka yang ditinggalkan terasa mendalam. Joko terbangun di ranjang rumah sakit di kota Semarang. Ia merasakan perban melilit kepalanya dan membalut lengannya yang memar. Rasa sakit menjalar di setiap ototnya, tetapi yang ia rasakan lebih dominan adalah ketenangan. Di sampingnya, Santi tersenyum. Wajahnya kini terlihat lebih damai, bebas dari beban rahasia dan kesedihan yang mencekam.
Kau berhasil, Joko, bisik Santi, matanya berkaca-kaca. Darno, Sumi, dan antek-anteknya sudah ditahan. Bukti yang kau ambil, daftar suap itu, menjatuhkan bukan hanya Darno, tetapi juga puluhan pejabat yang terlibat di polisi dan kabupaten. Jaringan penyelundupan peninggalan nasional mengucapkan terima kasih. Kau adalah pahlawan bagi mereka. Joko menghela napas panjang. Bagaimana dengan Bambang? Dia selamat, jawab Santi. Peluru hanya menyerempet bahunya. Dia di sini, di rumah sakit ini juga. Dia akan menjalani hukuman untuk keterlibatannya. Tetapi karena dia bekerja sama, hukumannya akan diringankan. Dia akan punya waktu untuk melihat anaknya sembuh. Joko memejamkan mata. Rasa sakit pengkhianatan Bambang masih ada, tetapi ia tahu, sahabatnya adalah korban dari keadaan dan kekejaman Darno. Santi kemudian menjelaskan dampak di Tegalrejo. Penangkapan Pak Kades Darno mengguncang desa hingga ke akarnya. Warga terkejut. Mereka menolak percaya bahwa pemimpin mereka, yang selalu tampak berwibawa, adalah dalang di balik jaringan kriminal dan pembunuhan mudi. Ada rasa malu, marah, dan ketidakpercayaan yang melanda seluruh komunitas. Desa itu kini berada di bawah pengawasan ketat, menunggu pemilihan kepala desa baru. Mudi, dia diakui sebagai pahlawan informan, ujar Santi, nadanya bangga. Pemerintah pusat akan memberikan santunan kepada keluarganya, dan namanya akan dibersihkan. Akhirnya, kebenaran tentang Mudi terungkap. Beberapa hari kemudian, Joko diizinkan pulang. Kepulangannya disambut dengan haru oleh warga desa, meskipun ada suasana canggung dan sunyi. Mereka melihat Joko sebagai pria yang membuka mata mereka pada kebenaran yang pahit. Beberapa orang, yang sebelumnya ragu atau percaya pada fitnah Darno, kini datang meminta maaf. Joko hanya tersenyum tipis, menerima semua perhatian itu dengan rendah hati. Ia menolak dielu-elukan. Ia bukan mencari kehormatan, ia hanya mencari ketenangan yang hilang. Saat ia kembali ke rumahnya, ia melihat sawahnya. Pematang itu kini bersih. Bekas tempat karung putih ditemukan sudah tidak terlihat. Namun, kenangan akan penemuan itu akan selalu ada. Ia mengambil cangkulnya. Inilah satu-satunya cara ia tahu bagaimana cara membersihkan jiwanya. Di sawah, ia didatangi oleh Bambang, yang baru saja dibebaskan untuk sementara waktu, mengenakan pakaian sederhana dan sling di bahunya. Bambang berdiri di pematang, menatap Joko. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata caci maki, tidak ada amarah. Hanya keheningan yang dipenuhi penyesalan. Jo, aku minta maaf. Aku sungguh menyesal, kata Bambang, suaranya serak. Aku sudah membuat surat pernyataan lengkap di depan polisi tentang semua yang kulakukan dan yang kulakukan di bawah ancaman Darno. Aku siap menerima semua konsekuensinya. Joko berhenti mencangkul. Ia menatap sahabatnya. Aku sudah memaafkanmu, Bam. Aku tahu kau bukan penjahat. Kau hanya ayah yang putus asa. Perbaiki dirimu. Setelah ini selesai, hiduplah dengan jujur demi anakmu. Air mata Bambang menetes. Ia mengangguk, lalu berbalik, mengambil langkah pertamanya menuju penebusan dosa. 6 bulan berlalu. Tegalrejo perlahan bangkit. Kekuatan ekonomi desa, yang sempat dimanfaatkan untuk kejahatan, kini difokuskan untuk memajukan komunitas. Pemilihan kepala desa baru dilaksanakan, dan yang terpilih adalah seorang pemuda jujur yang berjanji akan menjaga Tegalrejo agar tidak terjerumus dalam kegelapan yang sama. Joko kembali sepenuhnya menjadi petani. Ia menolak tawaran pekerjaan sebagai pengawas keamanan desa, atau posisi lain yang berhubungan dengan kekuasaan. Ia memilih ketenangan yang ditemukan di antara lumpur dan padi. Suatu sore, saat ia sedang duduk sendirian di gubuknya, ia mengeluarkan flash drive milik Mudi. Ia melihatnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia sudah menyerahkan semua bukti. Ia tidak membutuhkan benda ini lagi. Ia berjalan ke pinggir saluran irigasi, tempat air mengalir jernih. Dengan napas lega, ia melemparkan flash drive itu ke dalam air. Biarlah rahasia gelap itu hanyut,
terbawa arus, dan hilang selamanya. Joko melihat ke arah desa. Tegalrejo memang telah kehilangan kepolosan awalnya. Warga kini tahu bahwa ketenangan hanyalah lapisan tipis yang menutupi kejahatan yang dapat merayap dari dalam. Namun, kesadaran itu adalah benteng pertahanan baru mereka. Ia kembali mencangkul, di bawah langit senja yang damai. Ia kini tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam harapan baru. Harapan bahwa kebenaran yang telah ia alami, akan menghasilkan panen kejujuran yang jauh lebih berharga dari emas manapun.